Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, akibat dosa tersembunyi. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Akibat dosa tersembunyi. Saudara, berapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku bahwa dia adalah orang percaya, tapi masih saja hidup dalam dosa tersembunyi. Dalam arti orang lain tidak tahu. Nah, yang perlu kita ingat, perlu digarisbawahi, orang lain mungkin tidak mengetahui, tapi Tuhan itu Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Jadi saudara, jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Nah, kalau kita membaca Mazmur 69 ayat yang ke-6, Mazmur 69 ayat yang ke-6, Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Jadi saudara, Mazmur ini memberitahu kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Jadi saudara, jangan pikir saudara hidup dalam dosa, tidak ada orang mengetahui, dan saudara rasa saudara aman-aman saja. Tidak saudara, Anda sedang berurusan dengan Tuhan. Nah, berapa banyak orang kemudian menikmati dosa itu bertahun-tahun, hidup di dalam dosa tersembunyi itu, dan dia merasa aman karena tak seorang pun mengetahui. Dan dia lupa ada efek dari dosa itu. Dan saya berdoa, saudara, apapun dosa yang mungkin sedang kita sembunyikan, segera bereskan saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan, sebab efeknya itu sangatlah mengerikan. Dan itu sifatnya akan sangat merugikan kerohanian ataupun kekristenan kita. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, dikatakan begini, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, minta ampunlah kepada Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh, supaya hidup kita dipulihkan. Dan kabar baik bahwa Yesus itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Nah, ada beberapa hal
yang kalau kita tidak membereskan dosa ini, kalau kita masih menikmati dosa tersembunyi ini, maka ada beberapa hal yang perlu ini menjadi satu perenungan. Yang pertama, dosa itu membangkitkan murka Tuhan. Jadi dosa itu lama-lama saudara pikir gak kenapa-kenapa. Ingat, dosa mampu membangkitkan murka Allah. Kitab Yosua pasal 7 ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Benar saudara, bahwa Allah itu penuh kasih, penuh kemurahan, setianya itu teruji. Tapi jangan lupa saudara, di sisi lain Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia menentang dosa. Jadi saudara, hati-hati dengan dosa yang tersembunyi. Itu sama saja kita sedang menentang kekudusan Allah. Jadi itu yang pertama, mampu membangkitkan murka Allah. Yang kedua, dosa itu sifatnya menimbulkan kekalahan dan memalukan. Nah, kalau kita baca Yosua pasal 7 ayat 4 dan 5. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai Sebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jadi saudara, ketika mereka melakukan dosa, tidak taat, ya, maka terjadi kekalahan. Dan itu sangat memalukan. Saudaraku, dosa itu melanggar perintah Allah. Dosa itu melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dosa itu melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi, saudara, segera dosa-dosa yang mungkin kita sembunyikan dan orang lain tidak mengetahui, segera dibereskan saudara. Tuhan rindu untuk kemudian memulihkan kita, menyucikan kita, membenarkan kita, jikalau kita bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa tersembunyi. Dan saya percaya saudara, ketika kita mengaku dosa, kita bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengembalikan apa yang pernah hilang dalam kehidupan kita, sebab kita bertobat sungguh-sungguh. Jadi saudara, bertobat itu tidak merugikan kita. Bertobat itu sangat menguntungkan kita. Hidup kita menjadi luar biasa. Hidup kita menjadi bersinar. Hidup kita jadi berdampak. Hidup kita jadi berhasil. Sebab apa? Sebab kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan, diurapi, diberkati dan dipakai Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menaruh hidup kepada Kristus Yesus, maka hidup kita akan mengalami satu pengurapan yang luar biasa, satu pemakaian Tuhan yang luar biasa, dan hidup kita akan menjadi saksi. Untuk itu saudara, semua dosa tersembunyi bereskan, bertobat sungguh-sungguh, dan lihatlah Tuhan akan memakai hidup saudara dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekiranya masih ada dosa yang kami sembunyikan, hari ini kami minta ampun, kami bereskan semua itu,
Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami percaya hidup kami dipulihkan, kami disucikan, bahkan dosa kami diampuni oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Mu luar biasa melimpah atas kehidupan kami. Tidak perlu kami malu untuk mengakui dosa kami, sebab Engkau Allah yang adil untuk kemudian membenarkan, menolong kami, memberkati kami, dan memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.